warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Majojo, mahasiswa semester 2, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan sedikit materi tentang sejarah sastra dan pengkajian puisi. Langsung saja, yang pertama yaitu materi tentang sejarah sastra. Sebelumnya teman-teman, mari kita ketahui lebih dulu definisi dari sejarah dan sastra itu sendiri. Yang pertama adalah sejarah. Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang atau saat ini, dan masa yang akan datang. Sedangkan sastra adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sas dan tra. Sas dapat berarti menunjukkan, mengarahkan, atau mengajarkan. Sedangkan tra itu berarti alat atau sarana. Jadi dapat didefinisikan bahwa sastra adalah alat atau sarana untuk mengajar. Jadi sejarah sastra adalah studi tentang perkembangan tokoh, karya, genre, gaya bahasa, dan teori sastra itu sendiri dari masa ke masa. Oke, berikutnya adalah tentang lahirnya kesusastraan Indonesia. Ada beberapa ahli, yang pertama yaitu Atel. Atel mengungkapkan bahwa lahirnya sastra Indonesia itu pada tahun 1920 bertepatan dengan para pemuda pertama kali mengungkapkan ide dan gagasan yang dituangkan dalam bentuk karya sastra. Yang kedua yaitu Umar Yunus. Umar Yunus berpendapat bahwa sastra itu ada setelah bahasa Indonesia itu ada. Jadi, sastra di Indonesia itu ada bertepatan pada tanggal 28 Oktober 1928 atau pada saat lahirnya Sumpah Pemuda. Yang ketiga ada Aib Rosidi. Nah, beliau ini berpendapat bahwa sastra itu ada sekitaran tahun 1920 sampai 1922, bertepatan dengan terbitnya Azab dan Sengsara maupun Siti Nurbaya. Namun, lebih tepatnya lagi, pada tahun-tahun itu, pemuda-pemuda di Indonesia seperti Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan yang lainnya mengeluarkan sajak-sajak mereka yang bercorak kebangsaan dalam majalah Young Sumatera. Nah, pendapat ahli yang terakhir yaitu dari Slamet Mulyana. Slamet Mulyana melihat lahirnya kesusastraan Indonesia dari sudut pandang lain, yaitu bertepatan pada Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena itulah, kesusastraan Indonesia itu baru ada setelah bangsa Indonesia memiliki bahasa resminya, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Oke, poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu periodisasi sastra di Indonesia. Secara urutan waktu, maka sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan. Yang pertama yaitu Angkatan Pujangga Lama. Nah, pada angkatan ini, karya sastra itu didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Penulis yang terkenal pada masa itu adalah Hamzah Fansuri. Yang kedua, setelah Angkatan Pujangga Lama, muncullah Angkatan Sastra Melayu Lama. Nah, periode ini berkisar pada tahun 1870 sampai 1942 dan berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera. Pada periode ini, karya sastra itu masih berupa syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Yang ketiga yaitu Angkatan Balai Pustaka, yaitu karya sastra yang terbit pada tahun 1920 yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, pada angkatan ini, roman, novel, cerpen, drama, dan puisi sudah mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, hikayat, dan gurindam dalam khazanah sastra Indonesia pada masa itu. Penulis yang terkenal pada angkatan ini yaitu Nur Sultan Iskandar. Setelah Angkatan Balai Pustaka tadi yang dimulai sejak tahun 1920 hingga 1932, maka muncullah Angkatan Pujangga Baru pada tahun 1933 hingga 1942, ditandai dengan munculnya majalah Pujangga Baru. Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syabana adalah penulis-penulis yang terkenal pada masa itu. Selanjutnya, Angkatan 1945. Nah, pada angkatan ini, karya sastra banyak diwarnai dengan cerita,
perjuangan melawan kemerdekaan, pengalaman hidup, hingga gejolak sosial, politik, dan budaya. Nah, penulis yang terkenal pada angkatan ini ada Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Pramudian Anantatur, serta masih banyak lagi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu angkatan 1966. Nah, angkatan ini muncul ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra di bawah pimpinan Muchtar Lubis. Salah satu penulis yang terkenal pada angkatan ini adalah Taufik Ismail. Nah, setelahnya ada angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra yang bertemakan sosial dan politik, khususnya seputar reformasi atau seiring jatuhnya Orde Baru. Nah, penulis yang terkenal pada angkatan ini ada Habibur Rahman El-Shirazi dan Ayu Utami. Teman-teman, angkatan yang terakhir yaitu angkatan 2005 sampai sekarang ini. Salah satu penulis yang terkenal yaitu Andra Hirata dengan novelnya yang terkenal pula yaitu Laskar Pelangi. Berikutnya, kita masuk pada ruang lingkup sastra. Ada 3 ruang lingkup sastra, yaitu yang pertama sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Nah, sejarah sastra adalah studi tentang perkembangan sastra, mulai dari perkembangan tokohnya, karya, genre, gaya bahasa, hingga teori sastra dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada teori sastra. Nah, teori sastra itu studi tentang prinsip dan metode yang digunakan untuk menganalisis karya sastra. Nah, ada beberapa teori sastra, yaitu teori formalisme, strukturalisme, psikoanalisis, teori Marxis, dan teori feminisme. Yang ketiga ada kritik sastra. Kritik sastra adalah kegiatan menilai dan mengkaji karya sastra secara objektif dan mendalam, mulai dari gaya bahasanya, struktur, tema, tokoh, dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk pada pembahasan terakhir yaitu karya sastra. Nah, teman-teman, di dalam karya sastra ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada prosa, puisi, dan drama. Pada karya sastra itu juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama prosa, puisi, dan drama. Prosa adalah bentuk tulisan bebas yang tidak terikat oleh aturan rima, ritme, dan aturan khusus lainnya seperti halnya pada puisi. Di dalam prosa ini juga dibagi menjadi 2, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama ini seperti legenda, hikayat. Kalau prosa baru itu seperti novel, cerpen, dan roman. Maaf ya teman-teman, tadi di bagian puisi lupa direkam. Jadi yang kedua adalah puisi. Puisi adalah bentuk tulisan yang terikat pada aturan-aturan tertentu seperti jumlah baris per bait, suku kata, majas, rima ritme, dan masih banyak lagi. Pengertian lain dari puisi yaitu bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman hidup, bahkan imajinasi melalui rangkaian kata-kata yang indah dan bermakna. Puisi sendiri juga dibagi menjadi 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama terdiri dari pantun, syair, mantra, dan gurindam. Sedangkan puisi baru terdiri dari balada, romansa, elegi, satire, dan soneta. Dan yang terakhir yaitu drama. Drama adalah sebuah bentuk seni pertunjukan yang menceritakan kisah manusia melalui dialog dan aksi yang dipentaskan di atas panggung. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan singkat dari saya tentang materi sejarah sastra. Yang kedua adalah tentang pengkajian puisi. Sebelum kita lanjut, teman-teman harus tahu dulu tentang apa sih arti dari pengkajian atau kajian itu sendiri. Nah, kajian adalah proses atau kegiatan menelaah atau mempelajari suatu topik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jauh atau lebih mendalam. Lalu puisi berarti salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan, gagasan, pikiran, pengalaman hidup, bahkan imajinasi melalui rangkaian kata-kata yang indah dan bermakna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengkajian puisi adalah kegiatan meneliti, menelaah, mengkaji, menganalisis, dan mengapresiasi suatu karya puisi sehingga tumbuh pengertian, pemahaman, makna, dan penghargaan
atas suatu karya puisi tersebut. Selanjutnya, ada beberapa pengertian puisi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Shelley. Shelley mengungkapkan bahwa puisi adalah rekaman detik-detik paling indah dalam hidup kita. Yang kedua, ada Samuel Taylor. Samuel Taylor mengungkapkan bahwa puisi adalah kata-kata terindah dalam susunan yang terindah. Yang ketiga, ada Carlyle. Carlyle mengungkapkan bahwa puisi adalah pemikiran yang bersifat musikal. Yang keempat, ada Wordsworth. Wordsworth mengungkapkan bahwa puisi adalah pernyataan imajinatif atau perasaan yang diangankan. Yang kelima, ada Danton. Danton mengungkapkan bahwa puisi adalah pemikiran manusia secara konkret dan artistik menggunakan bahasa yang emosional. Yang terakhir atau yang keenam adalah Arden. Arden mengungkapkan bahwa puisi adalah pernyataan perasaan yang bercampur baur. Selanjutnya, ada unsur-unsur keindahan yang membentuk puisi. Yang pertama, ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan indah untuk menyampaikan pesan, suasana, dan emosi dalam puisi. Yang kedua, ada majas. Majas itu adalah penggunaan gaya bahasa yang dapat memperkaya makna dalam puisi. Yang ketiga, ada rima dan ritme. Rima itu adalah pengulangan bunyi yang serupa di dalam maupun di akhir puisi. Sedangkan ritme itu adalah pola tekanan atau ketukan dalam suatu kalimat atau kata di dalam puisi. Perbedaannya adalah rima berfokus pada pengulangan bunyi yang serupa atau bunyi-bunyi yang serupa, sedangkan ritme itu berfokus pada irama dan tekanan dalam puisi tersebut. Berikutnya ada imajinasi. Imajinasi ini berasal dari khayalan si penulis itu sendiri. Yang terakhir itu kata nyata atau kata yang konkret. Kata nyata ini merujuk pada objek, fenomena, atau peristiwa yang dapat dirasakan langsung melalui panca indera. Ini fungsinya untuk menimbulkan imajinasi, mempertegas makna, dan membangkitkan daya bayang bagi si pembaca tersebut. Oke teman-teman, sampailah kita pada pembahasan terakhir dari materi pengkajian puisi yang saya bahas hari ini. Yang terakhir yaitu unsur-unsur dalam puisi. Unsur-unsur di dalam puisi itu ada dua, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun puisi dari dalam, yaitu ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, hingga amanat. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun puisi dari luar, yaitu seperti latar belakang penulis menuliskan puisi tersebut gitu ya, atau latar belakang masyarakat yang dilihat dari sudut pandang penulis itu seperti apa, atau bisa juga nilai-nilai moral, agama, sosial budaya yang dilihat dari penulis itu sendiri. Yang terakhir adalah aliran sastra yang menjadi pengaruh bagi karya tersebut. Oke, sekian dari pemaparan materi saya tentang kajian puisi dan sejarah sastra di Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!